Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Saudara terkasih yang ada di rumah, kita percaya sama-sama kita menyembah nama Tuhan. Ajak seluruh keluargamu, ajak seluruh yang ada di rumah, sama-sama kita menyembah nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa semua yang ke dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik dan baik bagi kami semua Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa perlindungan-Mu, kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami Yesus. Bapa, kini kami datang Tuhan membawa hati kami, membawa pujian kami hanya kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan biarlah Engkau yang beracara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah yang punya segalanya bagi setiap kami. Sama-sama percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Oh Jesus. Pernah sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Katakan ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun Yesus, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya
mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku tak akan pernah menyerah. Ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Mari lebih sungguh lagi katakan, akan pernah menyerah. Aku lihat Engkau bekerja. Saya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Mari sama-sama perkatakan imanmu. Kami percaya Tuhan, sampai kami lihat Engkau bekerja di dalam hidup kami. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah. Tuhan, sampai ku lihat Kau bekerja. Kami rindu kuasa-Mu. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Yesus, ku lihat Engkau bekerja Tuhan. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan mari sekali lagi, ku tak akan berhenti percaya, menyerah, sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari sama-sama sembah Dia. Oh Tuhan, haleluya. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu mujizat-Mu, kami rindu semuanya, segalanya yang ada pada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Rabba syarara ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Bersama-sama sungguh-sungguh sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat pujianmu, angkat sembahmu buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan, sebab hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Mau sungguh-sungguh Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus.
Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan Tuhan pujian dan syukurku ku bawa kepadamu Yesus. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Haleluya. Jesus, makasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hey Jesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku persembahkan.
sore kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Kami mau bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, beritahu bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Are you ready? Come on! Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Mari semuanya katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berkah bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semuanya katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Hey! Akan memusik memuji Tuhan. Haleluya. Di atas jalan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semuanya katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Saya ajak semua yang di rumah, rentangkan tanganmu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Yesus. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya.
biarlah Yesus menebus setiap kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan. Woo! Yeay. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, katakan lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Kami hidup memilih-Mu Yesus. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang Katakan karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, kan ku dapat lakukan. are you ready? Come on say, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya Yesus. Kaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kaulah perlindungan bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Kasih. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya katakan, Yesus, Jesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, oh. Hey. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah habis bagi setiap kita, amin. Mari sekali lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menaungi setiap kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Haleluya Yesus. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. berseru, Panggil namanya, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, terima kasih Tuhan, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Terima kasih Tuhan. Kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya ini merupakan dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kini tiba saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi dan berkati kami semuanya Tuhan. Terutama hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan turun kepada hamba. Sehingga apa yang hamba perkatakan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih. Ucapan syukur kita selalu kepada Tuhan. Kita baru saja ya mendengarkan puji-pujian. Karena pujian itu membawa berkat dan kekuatan bagi kita. Apalagi sebelum firman tadi. Pujian Tuhan itu sebetulnya dekat. Sangat dekat. Dia hanya sejauh doa. Apakah kita di sini semuanya dimanapun berada. Kita sering berdoa. Doa adalah napas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kita selalu berdoa, artinya apa? Berkomunikasi kepada Tuhan. Ia akan selalu dekat kepada kita. Pada saat ini saya akan sharingkan sedikit dari firman Tuhan. Yaitu ada mujizat dalam ketaatan kepada Tuhan. Artinya apa? Mujizat selalu ada bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ketaatan itu apa sih? Apa artinya taat? Ketaatan adalah melakukan segala perintah. Perintah siapa? Perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Itu arti dari ketaatan. Sekarang ada mujizat dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Taat artinya patuh, setia, tunduk hanya kepada Tuhan. Melakukan perintah Tuhan yaitu melakukan firman Tuhan dan menjauhi apa yang Tuhan larang, yaitu menjauhi perbuatan dosa. Ini yang berat. Teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini, marilah kita taat kepada Tuhan. Jauhi segala larangannya perbuatan dosa. Kadang kita tanpa sengaja selalu gampang berbuat dosa. Makanya kita belajar melalui firman ini. Saya sangat yakin dan percaya siapapun yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada, pasti akan diberkati oleh kebenaran firman ini. Contohnya apa? Yang gampang aja. Yang sangat gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat, setia, tunduk. Yaitu di dalam Kolose 3 ayat 18-19 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah, sekali lagi ya, artinya taat dan patuh. Ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ketaatan ini terutama di dalam rumah tangga kita. Istri harus tunduk kepada suami karena suami adalah kepala keluarga. Dan suami pun gak boleh sembarangan. Harus mengasihi istrinya, anaknya, semua saudara-saudara. Memang banyak yang kita harus pelajari tentang ketaatan ini. Sangat-sangat Tuhan begitu mengasihi kita melebihi dari segalanya. Kita harus melakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Sekarang ini, mengapa
Kita harus taat kepada Tuhan. Yang ada gambarnya, lihat, memikul salib. Memikul salib. Mengikut Tuhan tuh bukan sembarangan. Bukan hal yang gampang. Kita harus memikul salib. Mengapa sih kita harus taat kepada Tuhan? Mengapa? Kita lihat. Karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Seperti dalam pujiannya, saya tuh sangat senang sekali memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dengan pujian selain menghibur diri saya pribadi dan juga memuliakan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Seperti lagu. Artinya apa? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pujian. Pujian merupakan salah satu bukti bahwa kita sangat mengasihi Tuhan. Di saat kita mungkin lagi ada badai silih datang berganti. Apalagi sekarang ini. Sampai dengan saat ini. Kita masih dalam ibadah online. Masih PSBB. Tapi tetap gak kita bersyukur. Ucapkan syukur kita selalu kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan selalu memberkati kita semuanya. Seperti kalau yang selalu ya upgrade atau menyaksikan online di gereja GBI Heart of Christ. Saya hanya kepanjangan saja, kepanjangan dari khotbah yang kemarin. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Seperti Pak Gembala, apa yang dia sharingkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita harus full berikan semua hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Bapa di surga, lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dia kirim Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dalam bentuk manusia yang hina, padahal dia ada seorang raja lahir di palungan di kandang domba. Allah Bapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa sangat mengasihi anak yang tunggal. Dan Yesus pun Tuhan kita, dia taat sampai mati kepada Bapanya di surga. Yesus berkata, kalau bisa Bapa di surga, luputkanlah, lewatkan cawan ini daripadaku. Coba, dia pun sangat sedih, sangat takut atas kematiannya. Bisa nggak kalau Tuhan Yesus mau saat itu lepas? Bisa, tapi tidak. Ayat selanjutnya berkata, hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Akhirnya dia mati. Bagi kita, itu bukti bahwa Tuhan jauh lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu selayaknya kita
taat mengasihi Tuhan. Kita patuh, setia, tunduk akan segala perintah-perintah Tuhan. Dalam hal ini banyak sekali kita melanggar. Buktinya apa? Apakah kita saling mengasihi kepada sesama kita? Kepada suami, istri, anak, orang tua, mertua, tetangga. Apakah kita saling mengasihi sesama para jemaat? Kadang kalau sedikit ada permasalahan langsung emosi. Langsung gak terima. Apakah itu bukti kita mengasihi? Kita harus banyak belajar dan belajar. Ingat selalu akan Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kita pun mengasihi Dia. Slide selanjutnya. Yohanes 15, kita buka ayatnya. Ayat 9, 10 dan 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Tuhan berkata, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Oleh karena itu tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tuhan berkata. Ayat selanjutnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan aja sangat-sangat taat, sangat menuruti perintah Bapa di surga. Dia menganjurkan, memberi perintah kepada kita. Kita harus menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat 12, ini yang terpenting dan sangat sukar kita melakukannya. Yaitu ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan itu lebih jauh dulu mengasihi kita. Dan Ia perintahkan supaya kita saling mengasihi. Memang kasih itu segalanya. Kasih melampaui segalanya, kasih Tuhan itu. Sampai Ia mau menyerahkan nyawanya demi kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu sudah sangat selayaknya kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Pujian lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Pujian, ucapkan syukur, menyenangkan hati Tuhan. Kita buka ayatnya. Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Selalu di dalam ayat Tuhan Yesus, dia gak mau tuh ucap syukur hanya kepada Dia. Dia tidak mau ucap syukur kepada saya, kepada Tuhan Yesus, tidak. Tapi dia ucapkan syukur senantiasa, selalu dia di dalam Allah
Bapa kita. Biar Bapaknya yang dipermuliakan. Berarti di sini kan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi Bapaknya. Dia tidak egois. Dia selalu memuliakan Bapaknya di surga. Kadang manusia, kita juga. Kalau kita yang bekerja kepada bos kita dapat promosi yang baik. Kita dapat bonus. Ucapan syukur kita sama bos kita luar biasa kan. Terima kasih bos, terima kasih pak, terima kasih. Kita kalau dapat maaf juga sembako aja, senangnya minta ampun. Kita ucap syukurnya, puji Tuhan. Terima kasih pak. Kalau kita dapat sembako. Apalagi Tuhan. Tanpa kita sadar, kita mengucap syukur gak kepada Tuhan? Mengucap syukur gak kepada Tuhan? Belum tentu. Ekspresinya, mimik mukanya tuh lain. Sangat lain. Padahal semua itu Tuhan yang menggerakkan hati. Bapak Ibu Gembala membagikan kita sembako ya. Tuhan yang menggerakkan hati. Ya kita wajib bersyukur kepada Pak Gembala, Ibu Gembala. Tapi muliakan Tuhan. Karena Tuhan yang memakai mereka. Tapi kadang kita tuh mengucap syukurnya kepada orangnya. Tanpa kita sadar kan? Kepada orangnya, kepada oknumnya, pada sumbernya yang harus kita ucapkan syukur, yaitu Tuhan. Mulai kita banyak belajar. Apa arti syukur? Tuhan segalanya. Walaupun kita kadang banyak berbuat dosa. Manusia pikirannya kan selalu yang aneh-aneh. Apalagi sampai dengan saat ini. Wabah virus corona masih mengganas. Sangat. Pekerjaan susah, ekonomi susah. Apa yang banyak kita lakukan? Bersungut-sungut. Malah kadang kita marahin Tuhan ya. Tuhan, kenapa virus corona ini sangat lama? Tolong Tuhan lalukan. Agar saya bisa dapat bekerja lagi. Agar lancar lagi usaha saya. Tapi tahu nggak? Makanya saya sangat sekali pujian. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita masih ada dan hidup hingga saat ini. Terima kasih Yesus. Kenapa kita mengucap syukur dan terima kasih? Mengapa? Kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik bagi saya dan saudara. Masih kita gak mau mengucap syukur. Masih kita gak mau mengucap syukur. Yakin dan percaya Tuhan itu benar-benar sangat baik, teramat baik. Oleh karena itu, yang kedua, ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Ucapkan syukur senantiasa selalu kepada Tuhan. Lanjutnya, yang ketiga, ketaatan membuat kita semakin
intim dengan Tuhan. Itu pasti. Kalau kita taat, kita pasti intim sama Dia. Kita siapkan waktu buat Tuhan. Pak Gembala selalu sharing firman pagi-pagi. Mengajarkan kita untuk selalu intim kepada Tuhan dengan membaca firman. Cari waktu untuk berdoa. Apakah banyak yang melakukan? Hanya diri kita yang tahu. Ini artinya apa? Supaya kita intim kepada Tuhan. Kalau kita taat, kita patuh, kita tunduk, kita setia. Pasti kita intim dengan Tuhan. Ada suatu kerinduan, kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mungkin banyak yang bilang, wah itu mah tugas pendeta. Kalau pendeta kan makanannya itu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya enggak juga. Salah. Kita mulai belajar mengerti. Dan kita mau intim kepada Tuhan. Seperti doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya bagaimana kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah doa. Kita berbicara langsung pada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulan. Kita serahkan hanya kepada Tuhan. Banyak lagu-lagu lagi. Banyak sekali lagu. Yang kalau lagi ada masalah, ada apa, kita carinya hanya kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Janji Tuhan tak pernah diingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kita harus mengasihi, melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena kita masih ada kesempatan. Firman-Nya berkata, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Sekali lagi taat. Taat itu ya setia, tunduk, patuh. Karakter dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukti. Sudah Pak Gembala terangkan satu persatu. Tapi kadang kita, inilah susahnya manusia. Kita melakukannya itu sangat susah. Tapi saya sangat yakin dan percaya. Mulai saat ini kita harus berubah. Buang karakter egois kita, emosi kita, apapun. Kita mulai harus intim dan dekat hanya kepada Tuhan. Ayat selanjutnya yang menguatkan kita yaitu Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan dekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Kita orang yang sangat berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi apa?
Kadang kita mendua hati. Kita mungkin lebih fokus mementingkan keluarga. Bukan tidak boleh, boleh. Mementingkan pekerjaan kita. Yang lebih parahnya lagi mementingkan apa? Money, uang. Uang, uang, uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Itu dia. Hai kamu yang mendua hati. Kita selalu lebih mencari uang daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan, apa yang dicari Tuhan, saya. Tuhan mencari kita. Tuhan mencari saya dan saudara-saudara. Tuhan mencari saya. Tuhan mencari kita semuanya. Tapi kita malah mencari uang. Ini mindset yang salah. Oleh karena itu sekali lagi. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Seperti pujian sebelum firman. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kalau kita selalu berseru kepadanya. Tuhan akan menghampiri dirimu. Maka pujian membawa berkat bagi banyak orang. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Maka berkat pasti akan tercurah. Ini dia poin yang keempat. Ketaatan mendatangkan berkat dan mujizat dari Tuhan. Wah kalau berkat dimanapun tuh sangat-sangat senang sekali ya. Berkat, berkat, berkat. Apalagi kalau ada pendeta hamba Tuhan yang sharingnya berkat. Wah bisa penuh. Karena dia ucap berkat, berkat, berkat. Banyak kan dari kita jemaat semangat gak? Semangat, wah berkat, didoain berkat. Kita kadang datang ke Pak Gembala, Pak doain saya Pak berkat Pak, biar ada kangtau. Berkat terus yang dicari. Gimana mau berkat? Gimana berkat itu bisa datang? Kalau kita sendiri tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk, tidak setia kepada perintah Tuhan. Ya gak mungkin kan? Gak mungkin. Jadi ketaatan mendatangkan berkat dan mujizat dari Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata. Dan apa saja yang kita minta, kita sudah memperolehnya. Kita sudah mendapatkannya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata kan. Berkat itu pasti akan datang. Pasti. Kalau kita apa? Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Susah. Kenapa kalau kadang kita doa. Mungkin pun kita bernyanyi. Tidak dijawab Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak serius. Kita tidak sepenuh hati berdoa dan memuji Tuhan. Tidak ada urapannya. Ini yang membuat tidak berkenan di hati Tuhan. Banyak tokoh Alkitab, contohnya Raja Daud. Dia itu sangat berkenan di hati Tuhan. Jadi apa yang dia minta dalam perang, dalam apapun.
Tuhan yang berperang, bukan Raja Daud. Dia lawan Goliat, tinggi besar. Lawannya pakai apa? Ketapel. Logika enggak? Logika enggak. Karena dia berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang berperang, bukan Daud. Kita pun harus begitu. Berkat pasti akan ada pada kita. Asal kita taat, setia, patuh, menuruti segala perintah Tuhan. Dan di sini apa saja yang kita minta, apa saja yang kita minta, kita sudah memperolehnya. Ini ketaatan kita. Memang sangat sukar, sangat susah kita untuk melakukannya. Tapi saya sangat yakin dan percaya kalau kita mau belajar, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Dan kita dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Sekarang hal yang gampang. Hal yang sangat gampang sekali. Bagaimana melakukan ketaatan kita kepada Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan? Bukti bahwa kita taat kepada Tuhan. Bagaimana? Sederhana, sangat sederhana. Satu, tekun beribadah kepada Tuhan. Kita harus tekun beribadah kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini hanya ibadah online, ya kita harus menyaksikan. Kita harus menyaksikan Minggu jam 10 udah standby pagi. Pak Gembala tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya kita nggak ada yang tahu. Itu kesadaran kita. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, tekun beribadah kepada Tuhan. Datang ke gereja. Jangan terlambat. Banyak ya, banyak. Mungkin jemaat sini juga. Maaf, bukan menyindir. Kita jangan mau kalah. Datangnya telat. Padahal maaf lagi, mungkin rumahnya hanya sekitar sini. Kenapa? Itu bukti kita tidak taat kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita mau ke pesta, pesta perkawinan, pesta ulang tahun. Wah, misalnya pestanya jam 7 malam. Wah, mungkin jam 5 kita udah dandan kali kalau yang perempuan. Kita udah rapi-rapi, siapkan baju yang bagus. Datang telat gak? Jarang yang datang telat. Takut apa? Takut kehabisan makanan. Kita nonton bioskop. Ada gak yang 5 menit bioskop main kita baru masuk? Gak mungkin. Mungkin 2 jam sebelum film itu diputar dan main kita udah datang. Kita ngongko-ngongko dulu, makan ciki, popcorn ya. Dan pintu gerbang teater telah dibuka, kita udah ngantri masuk. Benar gak? Sedangkan ibadah telat. Udah telat tanpa dosa. Seharusnya kita harus datang lebih awal. Kita bisa ikut pujian, penyembahan. Yang paling terpenting firman Tuhan. Firman Tuhan itu paling penting. Di saat pendeta atau pembicara sedang sharing firman Tuhan, kita harus fokus. Mungkin hanya 45 menit. Mungkin hanya 1 jam. Siapkah kita untuk itu?
Jadi kalau kebetulan ini ibadah online, saya nggak lihat. Kalau saya lagi ibadah seperti biasa, saya bisa lihat dia serius nggak mendengarkan sharing saya, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing. Gimana mau berkat? Gimana berkat tercurah? Padahal di tempat ibadah. Itu bukti kita tidak taat. Maaf, bukan menyindir. Mungkin banyak yang melakukan hal itu. Lebih mementingkan handphone. Kring, lihat. Padahal firman yang ditabur itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Yang kedua, bagaimana sih kita taat kepada Tuhan? Tekun melayani Tuhan. Tekun melayani Tuhan. Lihat, kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Bisa singer, siap, tanpa disuruh, bisa musik. Seperti sharing yang kemarin Pak Gembala. Pak Gembala sudah mempunyai titel MTH, Master Teologi. Tapi langkah pertama yang ia melayani apa? Jadi aser. Udah ada titel, jadinya aser. Sudah itu lanjut ke kolektan. Lanjut lagi ke penyambut pendeta. Akhirnya sampai di mimbar. Sedangkan saya, mungkin Tuhan promosiin saya terlalu cepat. Bukan karena gagah perkasa saya, bukan. Tuhan yang memilih. Saya pelayanan di tempat ini, saya berterima kasih di GBI Heart of Christ. Memang banyak teman-teman saya. Apalagi waktu itu Pak koordinatornya teman saya juga, dan Mama Pak Gembala saya sudah kenal. Dulu sudah dalam satu komsel full gospel. Saya datang di tempat ini, malah saya yang tidak meminta. Saya langsung bilang, saya mau jadi asar aja. Kenapa saya paling demen jadi asar? Karena saya mengucapkan shalom, shalom, shalom kepada setiap jemaat yang datang. Artinya saya bisa saling kenal. Saya tahu, oh bapak ini, ibu ini, enci ini, adik ini, semua. Padahal saya titel aja belum ada apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Tidak selang beberapa lama langsung promosi koordinator. Coba lihat. Luar biasa gak? Merupakan kebanggaan bagi saya. Buat Tuhan. Bukan kebanggaan menjadi sombong bagi saya. Oh sebentar bisa memimpin gereja. No. Karena ada rencana Tuhan yang terindah. Yang dia berikan kepada saya. Tanggung jawab yang harus saya lakukan. Mengapa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Saya siap melayani Tuhan. Karena saya masih diberi kekuatan kepada Tuhan. Jadi jangan disuruh. Siapa yang punya talenta? Singer, doa, musik, atau WL. Siap. Karena apa yang kita layani bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Melayani. Kalau kita kaya, kalau kita ada berkat, ekonomi kita bagus, kita bisa berikan berkat itu, melayani dengan uang kita. Kalau kita tidak ada, kita bisa melayani Tuhan dengan menjadi pelayan Tuhan di gereja. Apapun ambil bagian. Jangan pilih-pilih. Siap melayani Tuhan. Inilah fungsi dari melayani. Hanya lingkup di gereja. Tidak seperti Pak Gembala, sudah luas lingkupnya. Ia melayani sampai keluar kota. Terakhir dilayani sampai kemana? Pedalaman Kalimantan. Pesawat 2 jam, turun hampir 4-5 jam lagi ke pedalaman. Kita bisa enggak? Kita bisa mengikuti jejaknya. Tapi buktikan dulu. Apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan gereja kita. Kita disuruh melayani aja susah. Gimana kita bisa melayani sampai ke pelosok dengan biaya sendiri? Kalau Tuhan tidak menggerakkan hati, gak mungkin kita bisa melangkah, melayani. Seperti khotbah-khotbah yang kemarin Pak Gembala. Amanat agung. Apa? Kabarkanlah Injil Tuhan. Sebarkanlah sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Dan baptislah mereka kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di saat pengangkatan Tuhan. Dia curahkan, saya sudah terangkat ke surga. Dia kirim Roh Kudus, Roh Penghibur. Ini perintah yang harus kita lakukan. Sekali lagi, untuk semuanya, tidak hanya kepada jemaat GBI Heart of Christ. Kepada siapapun yang menyaksikan firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada, ambillah posisi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga. Kembali, tekun berdoa. Seperti lagu yang tadi, Tuhan itu hanya sejauh doa. Siapkan waktu buat Tuhan. Kapanpun. Berdoa itu bisa di mana saja. Dalam perjalanan motor ke sini, kita bisa berdoa enggak? Bisa. Doa enggak selalu tutup mata. Memang yang paling bagus gitu, masuklah di kamar, tutup rapat-rapat komunikasi. Tapi doa kita bisa dimanapun. Tuhan lindungi dalam perjalanan saya. Kita tekun berdoa. Paling bagus ambil saat teduh. Yaitu di subuh, di pagi hari. Kita bangun, baca firman Tuhan dan berdoa. Komunikasi dengan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi kalau kita masih ada
dan hidup hingga sampai saat ini. Itu semua berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Udah seharusnya kita harus berkomunikasi selalu kepada Tuhan, yaitu tekun berdoa. Kelanjutan tekun berdoa, membaca firman Tuhan. Kita baca, mungkin kita nggak ngerti apa sih isi firman Tuhan. Apalagi kalau dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Raja-Raja. Wah, itu saya juga mulai belajar membaca firman Tuhan melalui renungan singkat di buku baca tahunan Alkitab. Kadang kalau kita baca, ntar peperangan terus tuh di raja-raja, di ini pusing, nih perang lawan ini, bunuh. Wah, kita nggak tahu, tapi kita dengan berdoa, kita minta Roh Kudus, Dia akan membuka pengertian kepada kita. Kita baca aja. Yang penting kita baca. Kita baca tuh firman Tuhan. Kalau bisa kita sharing. Apa yang baru kita baca hari ini. Yang penting baca dan baca. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita dan pengertian mengenai firman Tuhan. Yang terakhir, tekun melakukan firman Tuhan. Kita udah baca firman Tuhan. Ya kalau kita nggak melakukan, ya salah. Apa yang dapat kita lakukan? Kita tekun melakukan firman Tuhan. Kita ada tim jenguk, tim besuk. Mungkin bagi jemaat-jemaat kita ada yang sakit. Atau mereka kok sudah beberapa minggu tidak datang. Kita datang, kita hampiri, kita melayani. Kenapa? Dia kok gak datang atau sakit, kita jenguk. Siapapun, kita berdoa baginya. Kadang sekali lagi kalau untuk berdoa sangat takut. Ntar doa saya gak manjur. Salah. Kita berdoa saja. Doa orang sakit supaya sembuh, doain berkat. Kenapa? Karena kehendak Bapa di surga yang terjadi. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita jangan takut. Mungkin pernah Pak Gembala bilang, orang mati pun saya doain biar hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benar kalau hidup mujizat gak? Wah, mujizat juga. Benar kan? Kita gak usah takut. Karena kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Mungkin sampai saat ini yang bisa dapat saya sharingkan. Saya sangat yakin dan percaya melalui firman Tuhan pasti kita akan diberkati. Sambil saya undang pemusik, sambil kita angkat pujian. Sekali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati sebagai hamba kita harus taat dan setia hanya kepada Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa
hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. kita menyanyi lagi lebih sungguh-sungguh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman itu mengajar kepada kami agar kami harus taat akan perintah-Mu Tuhan. Dengan bantuan dari kuasa Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus, kami mau siap, taat, patuh, setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman ini dan menyaksikan, semua akan diberkati oleh kebenaran firman. Yang sakit kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kau kuatkan. Yang terbeban dalam masalah ekonomi, kau akan berkati kami berlimpah Tuhan. Yang ada masalah dalam keluarga, kau akan memberi pemulihan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Ya, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya persilakan petugas persembahan untuk maju ke depan. Terima kasih kepada Evangelis Cuncun yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya bisa menguatkan kita semua. Dan kini saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan persepuluhan Diakonia ucapan syukur, pembangunan gereja dan ulang tahun gereja GBI Heart of Christ, Anda dapat mentransfer ke rekening BCA GBI Heart of Christ 068 66 77 880 atas nama GBI Heart of Christ. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami terima pada siang hari ini tentang ketaatan. Kami mau belajar taat untuk beribadah kepada Engkau dengan penuh ketaatan. Juga kami mau taat di dalam memberi persembahan dan persepuluhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja Heart of Christ. Dan sekarang kami siap memberi persembahan dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna pada hidup kami hingga sampai saat ini. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan taat dan tunduk setia kepada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau sepakat hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Saleh MTH. Kau berkati beliau Tuhan, dimanapun beliau melayani Engkau, Engkau akan selalu menyertainya. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati Ibu Ida Tuhan, Ibu Gembala sidang kami. Berkati anak-anak mereka. Berkati usaha mereka Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya keluarga ini adalah keluarga yang mengandalkan Engkau. Engkau akan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini Tuhan, kami sangat yakin percaya Tuhan, semua pasti akan diberkati Tuhan. Yang sakit akan sembuh dalam nama Yesus, yang lemah akan dikuatkan, yang terbeban dalam masalah ekonomi akan diberkati berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk jemaat GBI Heart of Christ, untuk para pekerja dan siapapun Tuhan, Engkau akan selalu memberkati kami semuanya. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam lindungan tangan-Mu. Khususnya untuk para pemimpin kami Tuhan, yaitu presiden, wakil presiden, menteri, sampai staf terendah sekalipun Tuhan, yaitu di RT, dalam lindungan-Mu Tuhan. Beri pemimpin kami roh yang takut akan Engkau, sehingga dalam mereka mengambil keputusan, semua keputusan itu berasal daripada Engkau. Kami sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia akan penuh kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, dengan belas kasih dari Allah Bapa di surga, luputkanlah Tuhan bangsa Indonesia dari virus corona Tuhan. Kami ingin Tuhan Indonesia maju Tuhan, dan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengar semua doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Sebelum berpisah satu sama yang lain, kami rindu berkat-berkat yang daripada-Mu. Ya saudara, sebelum kita terima berkat dari Tuhan, saya ada pengumuman sedikit. PSBB berakhir tanggal 18 Juni. Jadi minggu depan tanggal 21 Juni kita beribadah normal di gedung gereja. Ya, pukul 10. Saya harapkan saudara datang setengah 10 ya untuk siap-siap. Dan kita tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Kita akan ukur suhu badan saudara dengan termogan. Dan juga ada sanitizer di depan pintu. Dan saya harapkan saudara juga membawa masker. Ya. Dan nanti untuk duduk juga diatur. 1 meter jaraknya. Mungkin satu kursi terus kosong satu. Tadi satu kursi lagi. Nanti kita akan atur supaya kita bisa mematuhi peraturan pemerintah. Dan juga menjaga kesehatan kita. Kita bersyukur ya kalau bulan ini tanggal 21 nanti kita bisa beribadah. Sudah lama 4 bulan kita tidak beribadah di gedung. Dan ini saatnya kita diperbolehkan beribadah bersama tetapi tetap mengikuti peraturan pemerintah dengan semua persyaratannya. Amin saudara. Mari kita akhiri ibadah ini dengan nama berkat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang di rumah-rumah Tuhan, kami siap rindu terima berkat-Mu. Saudara-saudara dimana sudah berada, kita angkat tangan, kita katakan amin kepada setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkatilah dengan hati yang penuh ketaatan kepada Yesus Kristus. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan urapan kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Yesus memberkati saudara semua. Selamat berhari Minggu.